Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dari ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa imanihi wa salama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad
warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salawat dan salam marilah kita panjatkan kehadiran Allah. Mari penampilan hadroh Majlis Taklim Ar-Rayyan.
Ustaz yang sampai kesayang, saya bacakan Bu ya. Tampil tak harap bisaroh, hanya harap ridho darinya. Jempol bergoyang-goyang karena keceriaan dari hati. Tampilan Hadroh sungguh mempesona, sungguh sayang jika tak dikasih apresiasi. Berjuang, berlatih, terasa lelah, tak terbayang. Bersolawatlah dan mari mengaji. Alunan Hadroh bikin ketayang, Hadroh Masjid Ar-Rayhan layak untuk dipuji. Ya, silakan Bu Niti. Maaf ya Pak, maaf ya. Yatim piatu dan bapak untuk tetap di lokasi. Selanjutnya akan dilakukan sesi Sudah berkurang yang kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Ar-Rayhan Pak Mulyono, yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Mustafa Pak Nahdi beserta tim. Terima kasih nih dari sahabat-sahabat dari Al-Mustafa sudah hadir. Ada Pak Tekno, Pak Halis, Pak Halis ya. Terima kasih. Wabil khusus Pak RW yang selalu mendampingi seluruh kegiatan-kegiatan di Masjid Ar-Rayhan. Masih Pak RW hari ini menyempatkan hadir. Para Ketua RT 3 Pak Toprak Budi sekaligus mengangkat Ketua Panitia sukses Pak Toprak Budi. Pak RT 4 Pak An tadi ada juga ada. Pak RT 5 Pak Jaryani ada. Terima kasih. Pak Ustadz Husain Amin, sahabat saya yang saya hormati. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan berbahagia. Dari tadi bertabur pantun, saya bukan ketinggalan. Terserah mau cakap apa enggak, terserah. Namanya nggak mendadak. Ceramah Ar-Rayhan, ceramah Muharram di Masjid Ar-Rayhan sambil berdiri di atas mimbar.
Ceramah belum mulai sudah ada yang ketiduran. Terserah, yang penting jangan bubar. Nah, ya, satu lagi. Abang anak dulu. Ceramah Muharram di Masjid Ar-Rayhan. Mohon maaf kalau tidak berkenan. Modal pas-pasan, terus plus dadakan. Bapak Ibu, mohon bersabar. Kita nggak usah panjang-panjang. Hadirin yang saya hormati, pertama ingin saya sampaikan tentang tahun baru secara umum. Ada pemandangan yang lazim kita temui setiap pergantian tahun. Banyak orang yang bersuka cita larut di dalam kegembiraan dalam menyambut datangnya tahun baru. Bahkan ada yang merasa perlu bikin acara yang khusus. Begitu pentingnya tahun baru sampai menunggunya bela-belain berjam-jam untuk detik-detik pergantian tahun baru. Ketika pas datang detik-detik tahun baru, meluapkan kegembiraan dengan segala macam cara. Ada yang dengan pesta kembang api, ada yang dengan petasan, ada yang dengan makan-makan dan sebagainya. Tahun baru. Jadi kalau habis ini untuk merayakan tahun baru, ada yang mau dermawan, ada yang mau ngajak makan, silakan. Saya diajak yang penting. Jadi begitu pentingnya tahun baru. Namun yang terpenting, ketika kita menyambut sebuah momen yang membahagiakan, tidak ada larangan, boleh-boleh saja. Yang kita pertanyakan, apakah sudah tepat cara mengekspresikan kebahagiaan tersebut? Apakah sudah pada tempatnya cara mengekspresikan kebahagiaan tersebut? Kaitannya dengan tahun baru. Hadirin, namun saat ini kita sangat-sangat bersyukur. Tahun baru Islam, tahun baru Hijriah, hampir semua tempat, hampir semua masjid sudah memberikan perhatian yang lebih. Umat Islam sudah memberikan perhatian yang lebih terhadap tahun baru Hijriah. Hampir semua masjid menyelenggarakan acara menyambut tahun baru Hijriah. Ada tausiah, ada santunan yatim dan seterusnya. Kita bersyukur. Ini membuktikan bahwa kita sadar bahwa Islam punya tahun sendiri, agama Islam punya tahun baru sendiri, yang kemudian kita kenal dengan nama tahun Hijriah. Bapak Ibu, tahun, hari, detik, menit, jam, hari, pekan, bulan, bahkan tahun, itu adalah waktu. Waktu adalah anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Waktu adalah nikmat Allah yang diberikan kepada kita, dan kita tidak boleh, tidak harus mensyukurinya. Bapak Ibu, bagaimana cara mensyukuri waktu yang Allah berikan kepada kita? Pentingnya waktu, kita tidak bisa menyembatangkan waktu sampai mungkin kita tahu ya. Karena waktu kita tidak pernah tahu. Itu urusan Allah. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi lusa dan seterusnya. Sampai Allah mengatakan, kalau kita pernah baca di surat Al-Kahfi ayat 23, wala taqulanna li syai'in inni. Allah mengatakan, janganlah kamu sekali-kali wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Janganlah kamu mengatakan, sekali-kali mengatakan, ini akan aku lakukan pasti besok. Jadi kita nggak boleh, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Sampai Allah, jangan sekali-kali. Itu larangan yang nggak cuma jangan, tapi jangan sekali-kali kamu mengatakan ini akan aku lakukan besok. So, ayat berikutnya yang mengatakan illa ayyasha Allah, kecuali dengan kata insya Allah.
Silakan baca di surat Al-Kahfi ayat 2, 3 dan 24. Hadirin yang maha hormatin, Allah memberikan kesempatan kepada kita hidup di dunia dengan catatan tujuannya adalah akhirat. Allah memberikan kesempatan kita hidup, kesempatan kita waktu hidup di dunia untuk mengolah dunia, untuk menggarap dunia sebagai ladang yang harus diolah dengan serius untuk nanti panen di akhirat. Jadi tujuan hidup di dunia bukan tujuan ternyata, tapi tujuannya adalah akhirat. Ya mas kalian, bahwa Allah, saya bacakan di surat Al-Hadid. Allah mengatakan di surat Al-Hadid ayat 62, "Wa ma hadhihi al-hayatu ad-dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-dara al-akhirata la hiya al-hayawan law kanu ya'lamun." Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali senda-gurau saja. Dunia ini hanya senda-gurau di ayat 64 dari surat Al-Kahfi ini. Dan karena sebenarnya kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Ya mas sekalian, ini mengisyaratkan kepada kita bahwa dunia hanya sementara. Waktu di dunia sifatnya sementara, waktu di akhirat adalah kekal. Dunia sifatnya sementara, akhirat adalah abadi. Allah memberikan kesempatan hidup dunia untuk mengolah dunia, ladang dunia untuk bagi akhirat. Dalam surat lain Allah juga menyatakan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dunia ini penuh dengan tipu daya. Kadang-kadang kita tertipu. Oleh karena itu sekali lagi, lantas apa yang harus kita lakukan? Allah memberikan kesempatan kita hidup di dunia, apa yang harus kita perbuat? Sebenarnya kita harus satu, total. Karena Allah menciptakan manusia hanya satu tujuannya, pengabdian total kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-Dariyat 56. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Total beribadah, tidak yang lain. Jadi karena tujuannya cuma satu, Allah ciptakan manusia hanya untuk beribadah. Maka kalau yang nggak mau ibadah lebih baik mati, nggak ada gunanya. Satu tujuannya beribadah. Beribadah itu mengabdi total kepada Allah, menyadari bahwa kita adalah makhluk, Allah adalah Sang Khalik yang menciptakan kita. Beribadah mensyukuri Allah sudah menciptakan kita. Kaifa taquluna billahi wa kuntum amwatan, dulu kita mati. Wah, bahaya kemudian Allah hidupkan. Bersyukur kita sudah dihidupkan dengan ibadah. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, saya bawakan dengan langsung akan dinamika pilih. Jadi begitu pentingnya waktu, karena ada kata bijak mengatakan hidup ini adalah hari ini. Hidup itu cuma hari ini, karena besok yang kemarin sudah pergi yang kemarin, dan besok belum tentu kita masih hidup. Jadi hidup itu hari ini. Oleh karena itu manfaatkan waktu hari ini. Kalau kita mau beribadah, kalau kita mau berbuat baik, jangan ditunda-tunda. Hari ini pengen sedekah, pengen sedekah, kerjakan. Karena hidup kita hanya hari ini, besok belum tentu. Hadirin, jadi begitu pentingnya waktu. Kita sudah waktu asri, innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal asri, Allah bersumpah. Allah bersumpah demi masa bahwa orang akan sangat rugi, manusia akan sangat rugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. Jamaah sekalian, saat ini kita sudah berada di tahun 1448.
Kita sudah berada di tahun 1440 hari tahun baru Hijriah adalah momen yang istimewa bagi umat Islam di seluruh dunia. Terlebih lagi pertama istimewa karena tadi Pak Nahdi sudah sampaikan banyak peristiwa besar yang terjadi di bulan Muharram. Tadi Pak Nahdi sampaikan yang pertama sebuah Muharram diterima taubatnya Nabi Adam. Jadi Adam itu penuh perjuangan agar dosanya diampuni. Ketika Adam melakukan kesalahan waktu di surga, fa'azallahu masyaitan yang digelincirkan oleh syaitan. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka jannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Kata Allah, faqulna ya Adamu, maka dan kami berkata kepada ya Adam, hai Adam, kamu dan istri tinggallah di surga. Kita namanya kamu dan istri silahkan tinggal di surga. Makanlah apa makanan yang ada di surga ini sesukamu. Wala taqrabu hadhihi syajarata, tapi jangan sekali-kali taqrabu hadhihi syajarata, dekati pohon ini. Karena kalau kamu dekati pohon ini, tambah ketemu orang-orang yang boleh. Ternyata Nabi Adam digelincirkan oleh syaitan. Fa'azallahu syaitan anha fa'akhrajabi. Gelincirkan terus mendekati pohon, bahkan memakan buah yang namanya buah kulub. Maka diturunkan Adam di dunia. Itu kesalahan Adam yang hanya satu. Kesalahan Adam cuma satu, melanggar larangan Allah, tapi akibatnya diusir dari surga turun ke dunia karena godaan iblis. Terjadi pada bulan Muharram, doanya Nabi Adam diterima, taubatnya diterima, taubatnya dikabulkan. Yang pertama. Yang kedua, sedikit-sedikit saja. Tadi juga sudah sampaikan oleh Pak Nahdi, diselamatkan Musa dari kejaran Fir'aun dan tentaranya. Wa faraqna bikumul bahra fa anjaynahu wa aqraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa faraqna, dan ingatlah ketika aku belah, wa faraqna bikumul bahra, ingatlah ketika aku belah laut untukmu. Wa anjaynakum, dan aku menyelamatkanmu. Wa idmarna, dan seterusnya aku tenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya. Wa antum tanzurun, adalah kamu lihat. Ketika tanggal 10 Muharram Nabi Musa diselamatkan oleh kejaran Fir'aun dan tentaranya melalui Allah membelah laut. Ya mas, mungkin kita bisa bayangkan, Musa sudah ada di pinggir laut, sudah nengok ke belakang, Fir'aun dan bala tentaranya sudah dekat. Di pikirannya masih belum, wah mati dah, habis dah. Bahkan sampai ketika Allah pukulkan tongkat, Musa juga belum tahu apa yang akan terjadi. Tapi karena ketaatan kepada Allah, kemudian Allah memerintahkan pukulkanlah tempat laut. Ternyata ketika dipukul, laut terbelah. Maka Musa diperintahkan untuk menyeberang lewat laut yang terbelah itu. Dan ketika sudah sampai seberang, Fir'aun bala tentaranya masuk, kemudian Allah tutup kembali. Itu juga terjadi tanggal 10 Muharram. Banyak hal lain yang terjadi di bulan Muharram. Diselamatkannya Ibrahim dari kobaran api. Kita tahu ya bahwa Ibrahim dibakar hidup-hidup, tapi kehendak Allah perintahkan api menjadi dingin. Terjadi pada bulan Muharram. Jadi kalau sampai sekarang Bapak Ibu suka mendengar cicak disunahkan untuk dibunuh, dasarnya ini. Burung pipit atau burung yang kecil, anggap aja burung pipit, yang ketika kobaran api dengan paruhnya yang kecil meneteskan air, kemudian diketahui oleh cicak,
cicak meniup-niup api biar tambah gede. Jadi kata kiai kalau mau membunuh cicak itu sunnah, tapi dengan catatan sekali pukul mati, jangan disiksa. Sekali pukul mati, jangan disiksa. Itu di antara Ibrahim diselamatkan dari api di bulan Muharram. Kemudian keluarnya Nabi Yusuf dari dalam penjara. Nabi Yusuf di penjara karena fitnah. Siapa yang perempuan namanya? Karena fitnah seorang putri raja. Kemudian dia terus penjara. Dikeluarkan pada bulan Muharram. Banyak lagi kisah-kisah ya yang terjadi di bulan Muharram, termasuk diangkatnya Nabi Isa, termasuk diselamatkan diangkatnya Nabi Idris, termasuk tadi sampaikan Nabi Ayub sembuh dari penyakit. Walaupun ada sebuah peristiwa yang sedih, yaitu meninggalnya Husain di perang Karbala. Husain sakit di Karbala, itu juga terjadi di bulan Muharram. Jadi banyak sekali peristiwa besar di bulan Muharram yang terjadi, sehingga Muharram menjadi sangat istimewa. Hari ini yang saya hormati, ketika kita membicarakan tentang tahun Hijriah, sedikit kita lihat sejarah terbentuknya kalender Hijriah. Jadi terjadi pada tahun 622 Masehi pada pemerintahan Umar bin Khattab. Ketika pada saat itu Umar bin Khattab akan memilih untuk gubernur Basra, namanya Abu Musa al-Ash'ari. Ketika mengangkat Abu Musa menjadi gubernur Basra atau sekarang Irak ya, terjadi masalah. Kita mengangkat gubernur, tanggalnya gimana, bulannya apa ya, kalau kita nggak jelas waktunya. Akhirnya panggilan para sahabat, seluruh sahabat panggil musyawarah tentang menentukan betapa pentingnya tentang penanggalan. Ada 4 usulan. Dalam musyawarah itu ada 4 usulan yang disampaikan sebagai dasar untuk menentukan kalender Hijriah. Yang pertama diambil dari lahirnya Nabi Muhammad 12 Rabiul Awal. Kemudian usulan yang kedua diambil dari wafatnya Nabi Muhammad 12 Rabiul Awal tahun ke-11. Jadi wafatnya Nabi 12 Rabiul Awal, tapi tahun ke-11 dia sudah 12 tahun tidak. Yang ketiga diambil dari diangkatnya Muhammad sebagai Nabi dan Rasul pada 17 Ramadan. Dan yang keempat usulan dari Utsman bin Affan bin Ali bin Abi Thalib diambil dari hijrah Nabi. Karena Umar mengambil usulan yang terakhir, usulan Utsman bin Affan dan Ali, yaitu berdasarkan hijrahnya Nabi Muhammad dari Makkah ke Yathrib atau Madinah sekarang. Menjadi dasar terbentuknya kalender Hijriah disepakati sampai sekarang. Jadi ternyata di surat Yunus ayat 5 Allah sudah memberikan isyarat kepada kita kepada umat Islam pada saat itu. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada as-sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun. Jadi Allah sudah memberikan patokan dari bulan, dari matahari untuk menghitung tahun, menghitung bulan, menghitung hari. Jadi dengan dasar itu akhirnya tentukanlah hijrah Nabi menjadi bulan Hijriah, menjadi tahun Hijriah. Jemaah sekalian, 17 tahun setelah hijrah Nabi Muhammad itu terjadi penentuan kalender Hijriah. Jadi 622 Masehi itu 17 tahun setelah hijrah Nabi dari Madinah. Sudah 17 tahun baru ditentukan
penentuan kalender hijriah tersebut. Ya mas sekalian, kemudian sekelumit tentang peristiwa hijrah sendiri, bahwa hijrah atau perpindahan Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah dalam kontraknya, bukan nominal. Setelah 10 tahun lebih Nabi berjuang di kota Makkah, berjuang menegakkan panjiman Islam, berjuang berdakwah menyebarkan Islam, mengajak Islam, orang untuk berislam 10 tahun lebih. Namun selama itu semakin hari pertentangan, semakin hari penolakan semakin masif, semakin ramai. Sehingga karena penolakan semakin ramai, bahkan Nabi sudah diancam mau dibunuh. Akhirnya Allah memerintahkan Nabi untuk hijrah, pindah dari Makkah ke Madinah. Ketika Allah sudah perintahkan, Nabi mulai siap-siap. Sahabat dikumpulin, sahabat disampaikan kepada sahabat, kita akan berhijrah dari Makkah. Namun rencana ini ternyata kosong. Kafir Quraisy mendengar, kemudian memerintahkan kepada para pemuda kafir untuk mengepung rumah Muhammad dengan sedemikian rupa agar Muhammad tidak kabur. Bocor ceritanya. Rumah Muhammad dikepung oleh pemuda Quraisy karena mereka berpikir kalau Muhammad sampai pindah ke Madinah, kemudian Madinah Islamnya semakin maju luar biasa, takut mereka. Jadi khawatir ketika Muhammad hijrah ke Madinah, di Yathrib di Madinah, Islam akan berkembang begitu besar, sangat ditakutkan. Akhirnya memutuskan perintahkan kepada para pemuda Quraisy untuk mengepung dan membunuh, tidak hanya dan membunuh Muhammad. Menyadari itu, kemudian pada saat yang sudah ditentukan malam hari, Muhammad memerintahkan kepada sepupunya Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur Muhammad, dengan memakai selimut yang biasa digunakan oleh Nabi Muhammad. Dengan izin Allah, Muhammad keluar sendiri. Muhammad keluar sendiri lewat pintu depan. Dengan izin Allah, tidak ada yang lihat. Seluruh pemuda yang mengepung rumah Muhammad tidak ada yang lihat. Muhammad berjalan menuju ke rumah Abu Bakar. Ya mas sekalian, sampai di rumah Abu Bakar, Muhammad bercinta dan akhirnya mengajak Abu Bakar untuk ikut berhaji. Ya mas sekalian, ketika sudah persiapan pada tengah malam, Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq melalui pintu belakang keluar rumah untuk berhijrah ke arah selatan, yaitu ke arah selatan dari Makkah, ke arah Laut Merah ya, ke arah selatan dari Laut Merah, dan mengajak seorang pemandu yang tahu jalan. Karena Muhammad akan melalui jalan yang tidak pernah dilewati oleh manusia. Jadi ya jalan baru yang belum pernah dilewati manusia. Kalau lewat yang jalan umum bisa kejar, dengan satu pemandu, saya namanya itu. Berjalan melalui pintu belakang dengan membawa satu pemandu dan dibekali oleh Fatimah bekal secukupnya untuk dalam perjalanan. Jemaah sekalian, berjalanlah Muhammad ke arah selatan, ke arah Laut Merah. Perjalanan yang tidak gampang karena selalu dicari oleh orang kafir. Jadi ketika Muhammad sudah keluar, ketika pemuda kafir dia ke dalam, yang ada cuma Muhammad. Akhirnya ya mereka berusaha untuk mengejar pasti dengan segala macam cara dikejar. Jemaah sekalian, Muhammad beserta Abu Bakar dan seorang pemandu sempat beristirahat di Buathur, arah selatan. Maka sebelum nanti akhirnya melalui pinggir Laut Merah menyusul ke arah Madinah. Jemaah sekalian, begitu panjang perjalanan Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan 1 minggu jalan kaki, berlari dan berjalan. Saya tidak tahu kalau 1 minggu sampai enggak.
Ada sekitar 400 kiloan ya di Yastrib itu. Ada mengatakan lebih dari seminggu. Berjalan di bawah bayang-bayang kejaran kaum kafir. Jadi ternyata hijrah Nabi itu juga sekaligus bareng-bareng sama kita. Tidak sekaligus, ada yang sudah jalan duluan menyampaikan informasi ke Madinah. Ada yang belakangan, yang bersama Ali yang di belakang itu juga dengan cara yang bersembunyi-sembunyi. Yang sekalian, perjalanan yang lebih panjang sampailah di Kuba. Jadi beliau mampir ke sebuah kota kecil kira-kira 5 kilo dari kota Madinah, namanya Kuba. Disitulah Nabi pertama kali membuat masjid. Jadi mungkin kalau kata sejarah, ini masjid pertama di dunia yang dibangun di Kuba. Dan kira yang sudah haji sudah pasti mampir ke sana. Ya Pak Haji itu ya. Masjid Kuba ini masjid yang pertama dibangun di Indonesia. Dan di Kuba ini masjid sempat bermukim 4 hari. Nabi sempat bermukim selama 4 hari. Dan setelah 4 hari sambil membangun masjid, itu masjid ala kadarnya, kayak begini ya. Ala kadarnya memakai pada 4 hari. Nah setelah itu Nabi melanjutkan perjalanannya ke Yastrib ke Madinah. Ya mas sekalian, ternyata di Madinah sendiri kedatangan Rasulullah sudah sangat dinanti-nantikan. Karena memang sudah ada sahabat yang mendahului, sangat dinanti-nantikan, dan bahkan sepanjang jalan sudah disambut oleh orang-orang Madinah. Begitu bangganya, ya senangnya Rasulullah datang. Ya mas sekalian, sampainya ke Madinah dengan sambutan mungkin semacam hadroh. Ada riwayatnya Nabi disambut dengan musik dan kalau nyanyian dan diubah khusus untuk penyambutan datangnya Muhammad di kota Yastrib ini. Jadi Nabi disambut dengan mungkin semacam rebana dan bahkan ada lagu-lagu khusus yang diciptakan untuk menyambut Muhammad. Jangan sekalian, ketika sudah tiba di Madinah, yang pertama dibuat oleh Muhammad adalah masjid. Masjid dan mengikatkan persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Ada yang dinikahkan dan seterusnya. Jangan sekalian, jadi ternyata perpindahan Muhammad dari Makkah ke Madinah tidak hanya sekedar pindah secara fisik, tapi Muhammad membangun ideologis, membangun sebuah kota yang akhirnya menjadi pusat kegiatan Islam, pusat Islam di dunia setelah Makkah al-Mukarramah. Jangan sekalian, itu sedikit sekelumit tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian ingin saya sampaikan, ini kaitannya dengan hari ini. Tadi Pak sudah sampaikan hari Asyura. Hari Asyura itu 10 Muharram. Kita memperingati 10 Muharram. Asyara ya 10. Hari Asyura 10 Muharram. Tadi siapa yang sudah membacakan hadisnya tadi? Ada ya. Saya dikasih hadis Rasulullah satu saja. Tadi sudah sampaikan bahwa ini Asyura Yatama, lebaran anak yatim. Saya sampaikan ini sebuah hadis Rasulullah. Man shoma yaum Asyura idza afṭara. Siapa yang puasa di hari Asyura di bulan Muharram. Hari Asyura itu tanggal 10. Walaupun kita sudah sama-sama tahu ya, memang Nabi sudah melaksanakan tanggal 10 Muharram berpuasa. Namun ketika ada yang protes, wahai Nabi, kok kita jadi sama puasanya sama Yahudi? Karena ketika Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dengan tenggelamnya Fir'aun dan tentara di laut Merah, Yahudi senang. Karena Musa itu Yahudi dan umat Musa. Kemudian bersyukur Yahudi dan berpuasa pada tanggal 10 Muharram karena Musa diselamatkan. Hanya ada yang protes, Nabi, kok kita puasanya sama kayak Yahudi? Apa kata Nabi? Kita lebih berhak. Kita lebih berhak terhadap Musa, kata Nabi. Tapi katanya, oke, kalau begitu mulai tahun depan kita jangan hanya puasa tanggal 10, tanggal 9 kita coba puasa. Jadi puasa tanggal 9 dan 10. Walaupun ketika Nabi menyampaikan itu, Nabi tahun depan kita mulai puasa
puasa tanggal 9 dan 10 Nabi pun sempat melaksanakan memang sudah wafat. Nabi itu sudah menjadi hadis bahwasanya kita disunahkan untuk puasa tanggal 9 puasa Tasyrik dan tanggal 10 puasa Asyura. Dua hari itu disunahkan untuk puasa. Jadi puasa yang kemarin kita laksanakan itu melaksanakan perintah Nabi, walaupun yang tanggal 9 Nabi belum melaksanakan karena sudah keburu Allah panggil sebelum wafat. Jadi lanjutan hadis ini saya bacakan artinya saja ya. Barang siapa yang berpuasa pada hari Asyura 10 Muharram, niscaya Allah akan memberikan 10 pahala malaikat. Luar biasa. 10.000 pahala malaikat dan 10.000 pahala haji. 10.000 pahala haji. Jadi kalau hajinya sudah pahalanya gede, ini 10.000 kali pahala haji. Tapi hajinya belum, jadi wajibannya tetap belum dilaksanakan, hanya dapat pahalanya. Ditambah 10.000 pahala syuhada. Jadi kalau puasa tambah 10 Asyura, 10 Muharram. Dan barang siapa yang tadi ini Pak W, Pak RW, Pak Mul, barang siapa yang merusak rambut anak yatim pada hari Asyura, niscaya Allah mengangkat derajatnya pada setiap rambut yang rusaknya. Jadi tadi yang rusak rambutnya yang paling banyak rambutnya paling gede. Ya, dari anak-anak yang rambutnya tak banyak, siapa yang rusak paling gede? Ya ada semua. Tanggal itu memang Rasul memberikan perhatian khusus kepada anak yatim pada hari Asyura pada tanggal 10 Hadirin. Jadi sebagai penutup, ada sebuah kisah inspiratif. Ada sebuah kisah yang berapa? Setengah jam cukup ya. Nanti beres-beres. Ada sebuah kisah inspiratif di sebuah masjid di kampung, sebuah kampung. Lalu sampai akhir dulu. Ya. Ada sebuah istilah, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mendengar, di sebuah masjid di sebuah kampung. Saat itu sholat maghrib berjamaah. Imam seorang ustaz, jamaahnya banyak pemuda juga banyak. Baru selesai sholat maghrib, katakanlah imamnya namanya Pak Syafi'i, saya nggak tahu namanya sekarang. Selesai sholat maghrib, baru salam. Di luar ada yang teriak, mari. Akhirnya sholat itu selesai salam langsung bubar keluar. Ternyata kotak infak, ya, kotak infak masjid dikodok orang. Kemudian ada sebagian yang mengisyaratkan anak larinya ke sana, dikejar, rame-rame kejar anak yang maling kotak infak di masjid itu. Ini kaitannya dengan yatim. Jadi yang ingin saya sampaikan nanti lanjutannya semua. Masjid jangan saya mengeluarkan untuk anggaran yatim. Dan kas masjid diperuntukkan untuk yatim silakan. Tapi kalau Pak Wid menyampaikan untuk anak yatim, nggak boleh buat masjid. Harus anak yatim. Tapi dana masjid silakan diperuntukkan untuk anak yatim. Nggak masalah. Yang kurang dulunya di dana masjid infak subsidi silakan. Boleh saja. Lanjutnya, rombongan tadi Pak Ustadz sampaikan jamaah kejar maling. Karena sawah sudah mulai gelap maghrib. Maling itu arahnya ke arah sebuah gubuk rumah kecil di bawah sebuah pohon gede. Di bawah sebuah pohon gede, pohon yang orang saudara kamu sudah tahu ini pohonnya kanker. Di bawahnya tinggal seorang anak kecil sama ibunya, misalkan sini, sama ibunya. Kok larinya ke situ yang lari kotak infak itu? Begitu sampai ke dekat pohon, agak jauh dari rumah itu, mereka berhenti. Apa benar anak larinya ke sini? Nah baru mulai ngomong itu, kok tiba-tiba ada bau harum yang luar biasa. Sudah malam waktunya. Oh harum yang luar biasa kepada melintas. Bayangkan di atas pohon beringin itu gede.
Pak Haji udah cerita, ada demit, ada setan. Apa yang terjadi? Sambil bau harum malam sudah mulai gelap, habis maghrib, kok ada kelihatan di atas pohon, kemudian terdengar suara ketawa-ketawa. Ketawanya ketawa khas apa ya? Kuntilanak. Ini kisah inspiratif. Pak Haji, Pak Imam dari Pak Syafi'i, para jamaahnya berdiri. Pak Haji keluar ke tasbih. Tasbih, dia membaca kitab. Mengusir, baca doa. Baca ayat kursi, baca surat. Hadirin, ternyata Pak Haji baca ayat kursi, Pak Haji baca surat Al-Falaq, An-Nas, diikuti oleh kulit kuntilanak. Diikuti bahkan lebih fasih dari Pak Haji yang baca. Kemudian Pak Haji bertanya, wahai makhluk Allah, apa yang mau kau kehendaki? Aku kesini hanya untuk mengejar anak kecil yang nyolong kotak infak di masjid. Sambil ketawa-ketawa dijawab sama setan ini. Dijawab, oh tidak bisa. Ia ada dalam kekuasaan. Pak Haji mulai marah. Pak Haji sampai itu mulai marah. Dasar kedua, kamu gak tahu ini. Dia itu maling, kenapa kamu lindungi? Kalian yang berdua, kalian yang tidak berdua, gak tahu ini. Loh kenapa bisa begitu? Sadarkah kalian, kata setan tadi? Setiap hari kalian umumkan di masjid satu kas sekian ratus juta, sekian puluh juta, tapi tidak peduli dengan seorang yatim yang bahkan kemarin anaknya baru meninggal, ibunya baru meninggal. Ternyata ibunya pun baru meninggal, tapi kalian tidak peduli dengan seorang yatim yang bahkan sekarang menjadi piatu karena ibunya baru meninggal. Pak Haji mulai tertakut. Dia sampai begitu, akhirnya tetap Pak Haji mau menanggap anaknya. Hari ini jamaah sekalian, bau harum semakin menyengat. Hanya satu persatu dari jamaah itu pingsan. Karena tidak tahu dengan bau harum yang semakin pingsan. Dan terakhir Pak Haji ini ikut pingsan. Nah setelah pingsan ternyata Pak, baru sudah subuh. Dibangun sama istrinya Pak Haji. Sudah subuh. Pak Haji baru kaget. Astagfirullah. Ternyata aku cuma mimpi. Ternyata cuma mimpi. Tapi kok begitu jelas, kok begitu nyata mimpi ini, dan rumah yang ditunjuk juga begitu jelas. Pak Haji buru-buru persiapan mendalam sholat subuh. Segera berangkat, mempersiapkan diri berangkat ke masjid untuk berjamaah subuh. Selesai sholat subuh, Pak Haji mengajak jamaahnya untuk membuka kotak infak. Dilihat kotak infak, ternyata masjid yang tadi dalam mimpi sudah dimaling masih utuh, masih ada lengkap. Pak Haji ada segera membuka kotak infak, kemudian membelanjakan seluruhnya untuk kepentingan sembako dan sebagainya. Segera berlari ke rumah yang dituju tadi. Ini sudah siap, karena sudah belanja dulu. Tetapi yang tujuan sampai di tempat Pak Haji sambil bersusah payah menggendong sembako dibawa sendiri. Jadi ingat jangan bisa Umar bin Khattab malam-malam jalan ke warga untuk memberikan bantuan kepada warga. Ini sama, datang ke tempat itu dengan memanggul sembako diikuti oleh para jamaah. Hadirin yang terakhir, ketika Pak Haji Syafi'i masuk ke dalam rumahnya dulu, ternyata anaknya sudah terbaring di atas sajadah dan Quran di atas perut, sudah meninggal dunia. Baik. Nah kita jangan sampai masjid luput memperhatikan yatim-yatim di sekitar. Ini kisah inspiratif dan ternyata sebenarnya kisah ini sudah viral, sudah viral. Karena itu yang dapat saya sampaikan mas sekalian, mudah-mudahan sedikit
ada manfaatnya buat kita semua. Dan secara kembali mohon maaf apabila kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu seluruhnya, juga hadirin yang hadir pada acara Muharramah ini, marilah kita sama-sama untuk mengakhiri acara ini berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi bagian dari cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita juga bisa maksimal untuk melaksanakan setiap kegiatan ibadah kita, sehingga kita termasuk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala Nomor 1 sampai 37. Nomor 1 sampai Meja 2 untuk 37. urutan nomor 38 sampai dengan 64 ya. 113 sampai 135. Demikian ibu-ibu, tolong jadi dilihat nomornya. Nomor 1 sekali lagi. Nomor 1 sampai nomor 3 dilihat. Muharram telah tiba, bahagia kami bersama. Muharram ajarkan cinta, kilokan iman, takwa dan kesempurnaan agama. Di Muharram mari kita perbanyak kebaikan,